Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bista Fahri Arianta. Saya kuliah di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sultan Syarif Qasim, yang mana jurusan saya Sistem Informasi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan perancangan interface arsitektur perusahaan PT CleanQ. Langsung saja. Abstrak. Enterprise arsitektur adalah enterprise arsitektur planning sebagai salah satu metode atau kerangka untuk membangun sebuah arsitektur informasi yang berorientasi pada kebutuhan bisnis, di mana terdiri dari arsitektur bisnis, aplikasi dan teknologi, serta rancangan implementasi dari arsitektur yang telah dibuat untuk mendukung aktivitas bisnis demi pencapaian misi organisasi. EAP menjelaskan arsitektur bisnis, aplikasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis organisasi. Hasil dari perancangan Enterprise Architecture Planning atau EAP berupa suatu blueprint atau cetak biru untuk arsitektur data, aplikasi dan teknologi, serta rencana implementasi yang dapat membantu perusahaan PT CleanQ dalam menjalankan bisnisnya. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini memberikan banyak pengaruh terhadap semua aspek hidup manusia. Teknologi informasi berkembang semakin cepat dan pesat, sehingga menjadikan suatu organisasi harus mampu mengikuti perkembangan yang ada agar dapat bersaing di dalam dunia bisnis. Dengan adanya teknologi informasi, berbagai macam bisnis dapat dijalankan dengan baik. Kebutuhan informasi suatu organisasi dapat disajikan dengan cepat, tepat, dan akurat, tanpa ada keterbatasan waktu ataupun jarak, sehingga teknologi informasi dapat memberikan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan proses bisnis suatu organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia sangatlah sulit, sehingga sebuah organisasi harus memperhatikan pengaturan sumber daya manusia agar selaras antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan organisasi. Organisasi mempunyai kewajiban untuk memperhatikan pegawainya yang sudah memberikan tenaga, pikiran, dan waktu. Sumber daya manusia mempunyai sifat yang spesifik, sehingga organisasi sulit untuk melihat hasil yang diberikan oleh pegawai terhadap organisasi, karena yang diberikan kepada organisasi adalah keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan. Pegawai merupakan salah satu aset organisasi yang menjadi tulang punggung suatu organisasi. Dalam menjalankan aktivitas organisasi, pegawai juga merupakan penentu dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 2. Metode penelitian. Arsitektur berguna sebagai penuntun bagi transaksional operasional yang berjalan sekarang atau sebagai blueprint untuk arahan di masa yang akan datang. Tujuan dari arsitektur adalah memenuhi kebutuhan bisnis, strategis organisasi yang memadukan kebutuhan informasi, komponen sistem informasi, dan teknologi pendukung. Arsitektur informasi yang merupakan penggabungan dari arsitektur, sistem informasi, dan teknologi informasi memiliki beberapa definisi. Yang pertama, pemetaan atau rencana kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Yang kedua, bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang telah dipilih. 3. Desain sistem komputer secara keseluruhan, termasuk sistem jaringan, untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang spesifik. Sedangkan enterprise adalah sekumpulan orang yang diatur untuk suatu tujuan yang nyata, untuk menghasilkan suatu produk atau menyediakan suatu layanan. Namun enterprise dapat juga diartikan berupa seluruh korporasi atau perusahaan secara utuh. Definisi dari korporasi, organisasi pemerintah, departemen tunggal, ataupun jaringan dari beberapa organisasi yang letaknya berjauhan secara geografis dan saling terhubung satu sama lain oleh suatu tujuan. Kata kedua dari enterprise arsitektur adalah arsitektur adalah desain atau rancangan dari berbagai tipe struktur, apakah itu fisikal ataupun konseptual, nyata ataupun tidak nyata. Jika digabungkan kedua kata tersebut, maka muncul beberapa definisi. Dari beberapa definisi, enterprise arsitektur adalah proses penerjemahan visi bisnis dan strategi menjadi enterprise yang berubah secara efektif dan berbuat
berkomunikasi dan memperbaiki kunci prinsip-prinsip dan model-model yang menggambarkan masa depan enterprise dan menjalankan perubahan tersebut. 3. Hasil dan pembahasan. 31. Aktivitas utama. Dalam proses pembangunan sebuah sistem informasi dibutuhkan sebuah analisis perancangan data dan aplikasi baik secara standar pengujian yang sesuai berikut. Merupakan hasil analisis data dan kebutuhan fungsional sistem dari yang dirancang sebagai dasaran perancangan sistem informasi. Aktivitas utama. Konsumen memulai dengan memilih iklan yang diinginkan, membuat pilihan sesuai keinginan konsumen. Kemudian dari pihak administrasi menuntun untuk mengisi data diri dan membuat pesanan. Kemudian aplikasi memvalidasi pesanan, melakukan pembayaran. Jika tidak setuju maka akan kembali ke pihak konsumen. Jika setuju maka proses pesanan akan diproses. Kemudian proses pesanan selesai, pesanan diterima. Arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis merupakan sebuah idealisasi yang harus dapat mengverifikasi data-data yang mendukung fungsi-fungsi bisnis, seperti yang terdefinisi dalam model bisnis. Pada pemodelan bisnis dengan menggunakan model rantai nilai Porter modelan yang dilakukan dengan menggunakan metode rantai nilai Porter menunjukkan ada aktivitas pendukung dalam menjalankan proses organisasi. Arsitektur aplikasi. Pendefinisian kandidat aplikasi menggunakan tool for stack life cycle agar dapat ditentukan daftar kandidat aplikasi yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis di lingkungan organisasi. Fase ini dimaksudkan untuk memetakan aplikasi yang digunakan sebagai solusi strategis SI atau TI yang diklasifikasikan ke dalam matriks kuadran portofolio aplikasi berdasarkan pada persyaratan proses bisnis. Kompleksitas teknis dan dampak risiko yang timbul jika aplikasi tidak ada setelah proses pendataan kebutuhan aplikasi di lingkungan organisasi, maka proses penelitian dapat menyimpulkan kebutuhan aplikasi dengan menggambarkannya ke dalam application. Yang keempat, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas dan pengimplementasian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan dengan adanya pengembangan enterprise arsitektur atau WA, maka legacy sistem yang ada di iklan Q dapat dikembangkan dengan perencanaan arsitektur data di tiap bagian dengan menggunakan metodologi enterprise arsitektur planning atau kita singkat EAP. 2. Pemanfaatan dukungan sistem informasi atau teknologi informasi pada proses bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 3. Pembangunan arsitektur data berhasil menemukan entitas data yang dibutuhkan oleh proses bisnis. Entitas data ini dibangun, diupdate, dan digunakan dalam mendukung proses bisnis. 4. Pembangunan arsitektur aplikasi menemukan beberapa aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung proses bisnis perusahaan yang terintegrasi. 5. Pengembangan arsitektur teknologi mengusulkan sebuah jaringan enterprise secara konseptual yang memungkinkan terjadi sharing data dan kolaborasi antar unit bisnis. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.